Terdengarlah suara teriakan dari istana. Tangkap Abu Nawas. Dia telah menipu kerajaan. Namun, alih-alih panik, para penduduk hanya tertawa geli. Ah, itu pasti kelakuan Abu Nawas lagi, ujar seorang penjual kurma yang sedang menyusun dagangannya sambil bersiul. Di sudut gang, di bawah pohon kurma tua yang sudah miring seperti leher unta yang lelah, duduklah Abu Nawas sambil mencelup roti pipih ke dalam semangkuk kecil kuah sup rempah. Wahai perut, bersyukurlah kau masih mendapat makanan walau tak punya kerja, katanya sambil tersenyum, lalu menambahkan, karena bekerja justru bisa mengganggu istirahatmu. Belum habis ia menyuap, datanglah penjaga istana dengan muka tegang dan nafas ngos-ngosan. Abu Nawas, Baginda Raja memanggilmu ke istana. Katanya ini darurat. Darurat? Tanya Abu Nawas. Apa istana kehabisan sabun mandi? Penjaga itu menatapnya tanpa ekspresi. Lebih buruk, Raja ingin menjadikanmu penasihat tetap. Abu Nawas nyaris tersedak. Penasihat tetap? Waduh, itu artinya saya harus berpikir setiap hari. Bisa-bisa otak saya jadi kurus, seperti kuda puasa. Tetapi demi tidak membuat masalah lebih panjang, ia bangkit dan mengikuti penjaga ke istana. Sesampainya di istana, Raja Harun al-Rashid tengah duduk di singgasananya, tampak berpikir keras. Abu Nawas, katanya tegas, aku dengar kau menyamar jadi dukun semalam demi menyembuhkan keledai tetanggamu. Benarkah? Abu Nawas mengangguk tenang. Benar, Baginda. Saya bicara dengan suara keledai dan keledainya merasa tersentuh. Ia pun sembuh karena merasa dimengerti. Raja menatapnya tajam. Itu bukan ilmu. Itu penipuan yang terlalu kreatif. Tapi berhasil, bukan? Raja ingin marah, tapi bibirnya malah berkedut menahan tawa. Aku ingin kau melakukan sesuatu yang lebih besar. Di luar kota, ada sekte baru bernama Sekte Langit Merah. Mereka mengajarkan bahwa bumi itu datar, langit itu bisa dilipat, dan Tuhan tinggal di dalam gua. Abu Nawas memegang janggutnya. Wah, itu konsep teologi atau dongeng dari kambing mabuk. Itulah kenapa kau harus menyelidikinya. Tapi hati-hati. Pemimpin mereka, Guru Sang Fadlun, sangat pintar dalam hal membolak-balik logika. Dengan jubah sobek, rambut acak-acakan, dan bau badan yang lebih cocok disebut strategi pertahanan alami, Abu Nawas pun menyusup sebagai calon murid Sekte Langit Merah. Di tengah hutan, berdirilah sebuah pondok dari bambu, di mana puluhan pengikut duduk sambil menatap awan dan sesekali mencium tanah. Guru Fadlun muncul dari balik tirai daun pisang, dengan jubah merah terang dan kalung dari tutup botol. Saudara-saudara, serunya, hari ini kita akan belajar bagaimana menghitung umur bintang dengan rasa hati. Waduh, gumam Abu Nawas. Saya harus menahan tawa selama ini. Namun ia tetap pura-pura serius, bahkan mengangkat tangan. Guru, bagaimana kalau bintang sedang tidak mood? Fadlun mengangguk bijak. Maka kita ikut tidak mood. Itulah cinta kosmis. Malam itu, Abu Nawas mencatat semua kekonyolan mereka, sambil bersyukur karena tidak ikut gila. Setelah seminggu menjadi murid gadungan, Abu Nawas tak tahan lagi. Ia berdiri di tengah forum dan berkata lantang, Guru, saya rasa ajaran Anda seperti sandal kiri yang dipakai di kaki kanan. Aneh dan bikin lecet. Para pengikut langsung mengerutkan dahi, sementara Guru Fadlun tertawa angkuh. Beraninya kau bicara begitu. Apa kau tahu bumi ini bukan bulat, tapi seperti piring sate? Abu Nawas mengangkat tangan. Kalau begitu, kenapa kita tak jatuh dari tepinya saat jalan-jalan? Fadlun menjawab, karena ada dinding angin. Abu Nawas menjawab santai. Lalu kenapa angin tak pernah terdengar berkata, maaf, saya dinding? Perdebatan berlanjut hingga para pengikut tertawa sendiri,
karena sadar betapa absurd ajaran mereka. Bahkan seekor kambing yang ikut duduk tampak lebih waras. Akhirnya, banyak murid keluar dari sekte itu dan mulai berpikir kritis. Bahkan satu di antaranya mendirikan perpustakaan. Setelah sukses membongkar sekte sesat, Abu Nawas pulang ke Baghdad dan langsung diundang Raja Harun al-Rashid ke istana. Raja menyambutnya sambil tersenyum lebar. "Wahai Abu Nawas, rakyat kini memujimu. Tapi aku punya satu teka-teki yang belum bisa dijawab oleh siapapun di istana." Abu Nawas mengelus janggut. "Kalau sulitnya seperti rasa hati istri yang tiba-tiba ngambek, saya mundur dulu, Baginda." Raja tertawa. "Tenang, ini hanya pertanyaan ringan. Apakah makhluk yang bisa terbang tanpa sayap, melaju tanpa kaki, dan tetap bisa memikul beban berat?" Abu Nawas mengerutkan dahi. Ia tahu ini bukan sekadar teka-teki bodoh. Pasti ada makna dalamnya. Ia pamit pulang, lalu selama 3 hari mengurung diri dalam kamar. Ia menggambar, membuat rancangan, mencoret, merobek, lalu membuat ulang lagi. Sampai akhirnya, terciptalah kuda kertas terbang. Bukan kuda sungguhan, tentu saja. Ini adalah prototipe pesawat mini dari bambu dan kertas yang mampu meluncur dari atas bukit sejauh 20 meter. Raja dan para menteri dibuat kagum saat Abu Nawas mempresentasikannya. "Ini bukan sihir, Baginda," kata Abu Nawas. "Ini hanya ilmu yang lahir dari keingintahuan, ketekunan, dan waktu yang terlalu luang karena tidak punya pekerjaan tetap." Raja berdecak kagum. "Hebat, tapi bisa angkut manusia?" Abu Nawas menjawab, "Belum, tapi bisa membawa harapan." Namun, popularitas Abu Nawas membuat beberapa menteri iri. Salah satu di antaranya, Menteri Zalim bin Dengki, membisikkan sesuatu pada raja. "Baginda, Abu Nawas terlalu bebas. Bagaimana jika ia mulai menghasut rakyat untuk menggantikan raja dengan kambing pintar?" Raja terkejut. "Memangnya ada kambing pintar?" "Belum, tapi bisa dilatih." Tapi yang lebih bahaya, Abu Nawas punya mulut yang bisa membuat orang waras terlihat gila. Raja yang mulai ragu pun akhirnya membuat rencana. Ia memanggil Abu Nawas dan berkata, "Wahai Abu Nawas, aku ingin menguji kecerdasanmu. Kamu harus membawa seekor binatang yang bisa berbicara, mengarang puisi, dan menjawab teka-teki dalam waktu 7 hari. Abu Nawas menggaruk kepala. "Binatang seperti itu cuma satu di dunia ini, Baginda." "Siapa?" "Saya." Raja tertawa keras. Tapi ia tetap memerintah, "Tidak boleh menggunakan manusia. Gunakan binatang sungguhan." Abu Nawas kembali ke rumah dan merenung keras. Ia lalu melihat seekor ayam milik tetangganya yang sering berkokok sambil mematuk angin. "Ini dia calon penyairku," gumamnya. Selama seminggu, Abu Nawas melatih ayam itu untuk berkokok saat mendengar puisi-puisi sederhana. Ia menggunakan suara, warna bendera, dan makanan untuk memberi kode. Hari ke-7 tiba. Abu Nawas membawa ayamnya ke istana. Para menteri tertawa terbahak-bahak. "Ini ayam penyair? Wah, sebaiknya dia ikut sayembara di pasar, bukan ke sini." Tapi Abu Nawas tenang. Ia berdiri, lalu mulai membaca puisi. "Wahai dunia yang penuh tawa, ayam ini bukan sembarang unggas biasa. Kokoknya menandakan cahaya. Saat aku bilang, 'Baginda Raja Mulia,' dan kokok, si ayam berkokok dengan semangat seperti baru menang undian jagung emas." Raja terkejut. Apakah dia mengerti puisi? Abu Nawas tersenyum. "Lebih baik dari sebagian menteri, Baginda." Tak lama setelah keberhasilan itu, terdengar kabar bahwa sekte Langit Merah bangkit kembali. Kali ini dengan nama baru, Sekte Telinga Matahari.
Guru Fadlun kini mengklaim bahwa matahari punya telinga dan bisa mendengar doa langsung, asal dinyanyikan dengan nada sumbang. Abu Nawas pun kembali bertualang, kali ini dengan menyamar sebagai penyair gila. Ia datang membawa harpa rusak dan lagu-lagu aneh. Setelah 3 hari, ia diundang ke gua rahasia tempat para pengikut sekte itu berkumpul. Di sana ia menemukan hal mencengangkan. Mereka sedang membuat kitab sakti yang katanya berisi pesan dari matahari. Abu Nawas mencuri kitab itu malam hari dan setelah membacanya, ia menemukan sesuatu yang aneh. Pasal 1. Jangan tidur siang. Matahari bisa tersinggung. Pasal 2. Semua kentut mengandung energi spiritual. Abu Nawas tertawa hingga terguling. Ia membawa kitab itu kembali ke Baghdad dan membacakannya di depan publik. Rakyat pun akhirnya sadar bahwa mereka telah ditipu. Sekte itu bubar, dan Guru Fadlun kabur ke pegunungan dan katanya sekarang jadi pemandu wisata sesat. Setelah berbagai petualangan, Abu Nawas didatangi sekelompok anak muda. "Guru Abu," kata mereka, "kami ingin belajar ilmu jenaka, logika, dan cara melawan kebodohan dengan tawa." Abu Nawas tersenyum. "Kalian gila atau cerdas?" "Dua-duanya." Maka dibentuklah Madrasah Abu Nawas, sekolah tak resmi tempat anak-anak belajar cara membedakan logika sehat dan logika ngaco, teknik debat melawan orang keras kepala tanpa marah, ilmu, tertawa bijak, menghindari emosi tapi tetap menyindir tajam. Sekolah itu menjadi populer, bahkan raja diam-diam mengirim anaknya untuk belajar. Namun kejayaan itu membuat raja merasa tersaingi. Ia mulai menyusun rencana menjebak Abu Nawas agar gagal dan malu. Ia menyamar jadi orang tua renta dan mendatangi madrasah. "Wahai Abu Nawas, tolong jawab teka-teki. Jika seseorang menghilang tapi tetap ada, mati tapi masih berbicara, apa itu?" Abu Nawas tersenyum, langsung menjawab, "Itulah ide, Baginda. Bahkan setelah Anda tiada, ide tetap hidup. Sama seperti nama Abu Nawas yang akan terus Anda dengar bahkan jika saya besok masuk penjara." Raja terdiam. Ia tersenyum pahit. "Kau menang lagi, wahai Abu Nawas. Kau memang licin seperti belut bersabun." Suatu pagi, Abu Nawas kedatangan tamu aneh. Seorang pria tua dengan rambut berdiri seperti sapu, membawa karung penuh baut, sendok, dan wajan. "Aku ilmuwan. Namaku Mukhbir Al-Gila. Aku berhasil menciptakan mesin waktu," katanya. Abu Nawas menyipitkan mata. "Mesin waktu dari wajan dan saringan teh." "Ya, dengan ini, kau bisa melihat masa depan, asal dibumbui kecap dan disiram air mendidih." Abu Nawas penasaran. Ia pun mencoba mesin itu. Setelah diisi air panas dan diputar, muncullah asap, lalu suara misterius. Dalam masa depan, raja akan menjadi petani semangka. Abu Nawas tertawa. "Kalau begini, saya juga bisa jadi cenayang. Tapi, ide ini menarik." Ia pun membawa mesin itu ke raja sebagai lelucon. Tapi raja malah tertarik. "Buat versi lebih besar. Aku ingin lihat masa depan kerajaanku." Abu Nawas, tentu saja, menyulap alat itu menjadi panggung sandiwara. Ia menyuruh anak-anak sekolahnya berdandan seperti utusan masa depan dan berkata, "Wahai raja, kelak rakyat akan tertawa setiap hari, karena Abu Nawas menjadi Perdana Menteri tertawa nasional." Raja langsung menutup tirai dan menyuruh Abu Nawas pulang. "Cukup ramalan hari ini." Malam itu, Abu Nawas bermimpi. Ia diadili di langit. Di sana, para malaikat menyidangkannya karena dituduh
membuat terlalu banyak manusia tertawa saat sedang serius. Hakim malaikat bertanya, "Abu Nawas, kenapa kau membuat rakyat tertawa bahkan saat Baginda Raja sedang marah?" Abu Nawas menjawab tenang, "Karena tawa adalah revolusi kecil yang bisa menyembuhkan. Jika rakyat hanya menangis, air mata bisa banjir. Tapi tawa bisa mengeringkan beban hidup." Malaikat menatapnya, lalu tertawa. "Kau lolos. Tapi mulai sekarang, gunakan leluconmu untuk menyembuhkan lebih banyak hati." Saat bangun, Abu Nawas merasa tercerahkan. Ia mulai menulis buku berjudul Ilmu Tertawa Tingkat Lanjut, dari Rakyat untuk Raja. Suatu hari di gurun sepi, Abu Nawas tersesat. Ia menemukan lampu tua dan karena bosan, digosoknya dan keluarlah jin. Tapi jin itu berbeda. Ia mengenakan baju lusuh dan wajahnya penuh jerawat. "Namaku Jin Fadlul. Aku pengangguran." Abu Nawas bertanya, "Loh, bukankah jin biasanya sibuk mengabulkan permintaan?" "Saya dipecat dari dinas jin karena terlalu lambat. Satu kali ada orang minta rumah emas. Saya baru selesai bangun pondasinya 5 tahun kemudian." Abu Nawas tertawa. "Kau jin atau kontraktor malas?" Namun mereka lalu berdiskusi. Jin itu ternyata tahu banyak hal, tentang langit, logika bintang, bahkan sejarah yang tidak pernah ditulis manusia. Abu Nawas pun berkata, "Kalau begitu, bantu aku. Kita buat buku bersama. Ilmu jin untuk manusia. Panduan aneh tapi berguna." Dan terbitlah buku yang memuat hal-hal seperti cara berbicara dengan kucing pakai tatapan, ilmu tidur yang menghasilkan ide, cara membaca pikiran istri. Bagian ini dikosongkan karena terlalu berbahaya. Raja, yang penasaran dengan buku baru Abu Nawas, mengadakan debat terbuka. Ia mengundang para ilmuwan, ahli agama, tukang sihir, dan bahkan seekor burung beo yang bisa mengucap 300 kata. Abu Nawas berdiri di tengah arena. Lawannya, Syekh Fulus, ahli debat saklek yang selalu benar, menurut dirinya sendiri. Syekh Fulus berkata, "Manusia itu bodoh jika tertawa. Tertawa menghilangkan kewibawaan." Abu Nawas menjawab, "Kalau begitu, mengapa Baginda Raja tertawa waktu celananya sobek dan semua orang pura-pura tidak lihat?" Penonton tertawa keras. Fulus naik pitam. "Tertawa bisa membuat lupa dosa." Abu Nawas menjawab, "Kalau begitu, dosa paling besar adalah tidak pernah tertawa." Akhirnya, debat itu dimenangkan oleh burung beo. Karena saat ditanya pendapat, ia menjawab, "Abu Nawas pintar." Syekh Fulus ngelantur. Raja akhirnya menyerah. Ia memeluk Abu Nawas dan berkata, "Kau memang musuh terbesarku, dalam hal membuatku kalah dalam debat dan tertawa seperti bocah." Abu Nawas menjawab, "Baginda, kadang musuh terbaik adalah yang bisa membuat Anda hidup lebih ringan. Saya hanya membawa cermin dan kadang-kadang meletakkannya di tempat lucu." Akhirnya, Abu Nawas diangkat menjadi penasihat khusus Kementerian Tertawa, Logika, dan Humor Strategis. Madrasahnya makin besar. Rakyat makin pintar tertawa sambil berpikir. Raja pun lebih tenang, bahkan mulai menulis buku puisi absurd. Dan saat ada sekte baru yang muncul dengan nama Sekte Roti Hangat dari Surga, Abu Nawas hanya berkata, "Mari kita ajak makan bersama, lalu tanyakan siapa yang bikin rotinya." Waktu pagi, Abu Nawas duduk di taman sambil memandangi seekor ayam yang sedang mengerami telurnya. Seorang murid mendekat dan bertanya, "Guru, mengapa engkau memandang ayam itu begitu serius?" Abu Nawas menjawab, "Karena ayam ini mengingatkanku pada manusia."
Bagaimana bisa? Dia sabar, duduk diam berhari-hari, demi menetaskan sesuatu yang tak pasti. Begitulah ilmu. Kita harus bersabar, menghangatkan pikiran, menunggu waktu yang tepat, sampai akhirnya pengetahuan itu menetas dan berjalan sendiri. Murid itu mengangguk. Lalu, apa yang terjadi jika telur itu kosong? Abu Nawas tersenyum lebar. Maka kita jadikan telur dadar. Karena dalam hidup, bahkan kegagalan pun bisa dijadikan sarapan. Tawa pun meledak dari para murid. Sambil berjalan pulang, Abu Nawas berkata dalam hati,